guru agung bersekongkol untuk memberontak dan menjatuhkan Fatherhood. Parker yang baru berusia 9 tahun membunuh Fatherhood di tempat dan menyatakan dirinya sebagai ketua. Di bawah dukungan 4 guru agung, seorang anak berusia 9 tahun pun dijadikan sebagai pemimpin baru. Tapi ketua cilik ini memang jenius, tidak hanya terampil dalam berkelahi, tapi juga memiliki kemampuan untuk memerintah dengan absolut seperti dewa. Setelah menjabat, dia secara bertahap menelan organisasi gelap lainnya dan membuat organisasi Dark Knight semakin besar. Kekuatan mereka saat ini memang tidak bisa diremehkan, tapi bukan berarti dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Berbicara sampai di sini, Lorenzo merasa sangat tidak senang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memintanya membuat janji dulu sebelum bertemu. Bahkan Daniel Wellens dan Presiden pun tidak bisa. Usianya masih muda sudah begitu angkuh. Memang angkuh, tapi lebih baik kita jangan menyinggung organisasi Dark Knight. Jasper merendahkan suaranya dan mengingatkannya dengan pelan. Aku ingat pernah mendengar seorang gadis menyebutkan bahwa ayah kandung ketua ini juga bermarga Moore. Dia ada sedikit hubungan kerabat dengan keluarga kita. Hah? Lorenzo sangat terkejut. Ada hal seperti itu? Iya, tuan besar dari keluarga Moore tampaknya adalah sepupu dengan nyonya besar dari keluarga kita. Jauh sekali, ini hubungan saudara berapa generasi. Lorenzo memutar matanya lalu mengangkat sudut bibirnya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa gen keluarga Moore kita cukup kuat. Itu, apa dia menelponmu? Mereka awalnya sedang mengobrol dengan baik, tetapi ekspresi Lorenzo tiba-tiba menjadi serius. Dia, Jasper tertegun sejenak. Maksud tuan, Nona Dewi? Tidak. Cukup keras kepala juga. Wajah Lorenzo menjadi gelap. Ya sudahlah, aku juga tidak akan mencarinya. Kalau temperamen buruknya itu tidak dijinakan, kelak pasti akan memberontak. Tuan, tolong jangan seperti itu. Jasper membujuk dengan suara rendah. Kita adalah laki-laki, tinggal mengalah dengan perempuan kan? 7 hari kemudian, Dewi berhasil membeli villa besar itu untuk Willy, memasangkan peralatan medis dan membangun satu ruang medis besar di lantai 1. Robin memindahkan perabotan dan peralatan elektronik yang telah dibelinya sebelum ke dalam rumah, dan juga membeli beberapa dekorasi. Sebuah rumah baru pun terbentuk dengan cepat. Willy keluar dari mobil dan menatapi rumah miliknya ini. Suasana hatinya sangat baik. Dia tahu bahwa dia hanya akan tinggal di sini paling lama beberapa bulan saja. Setelah dia sembuh, dia akan kembali ke Denmark. Tetapi beberapa bulan ini akan menjadi momen terpenting dalam hidupnya. Tidak hanya ada Dewi yang menemaninya saat ini, tapi ini juga merupakan titik balik dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan Dewi, dia memasuki rumah ini dengan kursi roda, tetapi kelak saat dia keluar dari sana, dia harus keluar sambil berdiri. Beristirahatlah dengan baik hari ini. Atur dulu rumahnya, aku akan datang besok pagi untuk mengobatimu. Dewi sangat senang berpikir bisa membantu Willy berdiri kembali. Ini juga akan menjadi terobosan besar baginya dalam bidang medis. Kamu juga sudah lelah sepanjang hari. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu besok, aku pergi dulu. Dewi menyerahkan Willy kepada Robin dan pergi dengan tergesa-gesa. Robin memandangi mobil Dewi yang menjauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Willy, "Pangeran, kenapa Anda tidak berbicara lebih lama dengan tabib Dewi? Setiap kali dia datang,
Anda tidak pernah memintanya untuk tinggal dan selalu memintanya untuk pulang istirahat lebih awal. Dia akhir-akhir ini benar-benar sudah bekerja keras dan dia baru saja menjalani operasi. Kepalanya masih terluka. Dia perlu lebih banyak istirahat. Willy berkata dengan sederhana, apalagi dia dan Lorenzo sekarang sepertinya sedang bertengkar. Aku tidak ingin mengganggunya. Justru saat mereka sedang bertengkar, kita bisa memanfaatkannya. Robin berseru, dalam masalah cinta, untuk apa begitu berwibawa? Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan bukan hal yang pantas dilakukan seorang pria. Apalagi yang disukai Dewi dariku adalah karakter dan wibawaku. Kalau aku jadi orang seperti itu, dia tidak akan mau jadi temanku lagi. Willy dapat melihatnya dengan jelas. Baiklah, Robin tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ada taman di halaman belakang. Aku dorong Anda ke sana untuk melihat-lihat. Dewi bergegas pulang berganti pakaian dan pergi melihat Lesi. Lesi sudah siuman hari ini meski tubuhnya sekarang masih lemah, tapi dia sudah bisa berteriak memanggil, Kak Dewi! Dewi sangat senang mendengarnya. Dia menarik tangan kecil Lesi dan berkata, Lesi, kamu harus cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, kakak akan membawamu menerbangkan layang-layang. Iya, mata Lesi berkaca-kaca dan penuh harapan untuk masa depannya. Hei, anak baik, jangan khawatir. Ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa menganiayamu. Dewi memegangi wajahnya dan berkata dengan lembut, beberapa waktu ini tinggallah di rumah untuk memulihkan diri dengan baik. Jangan memikirkan hal lain, mengerti? Iya. Lesi mengangguk dengan air mata berlinang. Dewi menemaninya sebentar kemudian pergi mencari Bibi Lauren. Bibi, Lesi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa perlu kita minta psikiater datang memeriksanya? Anak-anak di panti asuhan memang dewasa sebelum waktunya. Ditambah anak ini baru masuk panti asuhan. Tahun lalu, dia telah banyak menderita di luar sebelumnya. Kali ini menghadapi musibah seperti ini dan berhasil lolos dari maut. Dia pasti merasa takut. Aku berencana membawa beberapa teman baiknya di panti asuhan untuk datang menjenguknya dan menemaninya. Kita tidak perlu mencari psikiater. Lesi belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan panti asuhan. Dia membutuhkan proses untuk beradaptasi. Lauren memikirkannya dengan menyeluruh. Benar juga, kalau begitu harus merepotkan Bibi. Dewi mengingatkannya, Denny dan komplotannya tidak ada pergerakan apa-apa di belakangan ini. Mungkin karena Mina. Aku dengar dari Willy bahwa polisi internasional sedang mencari Denny. Seharusnya sementara ini mereka tidak akan berani muncul. Seharusnya begitu. Lauren mengangguk. Aku juga menerima beberapa kabar. Tapi kita jangan lengah. Kamu kalau keluar juga berhati-hatilah. Oke. Hidup sibuk tapi memuaskan. Semuanya berjalan dengan lancar. Kecuali perihal Lorenzo. Sudah 7 hari dia masih belum menghubungi Dewi. Tidak ada satupun panggilan telepon maupun pesan teks. Bahkan Jasper juga tidak menghubunginya. Setiap hari sebelum tidur, Dewi akan melihat ponselnya berulang kali, bahkan membuka daftar blokir untuk melihat apakah dia melakukan kesalahan, lupa mengeluarkan nomor Lorenzo dari daftar, bahkan juga mencurigai apakah ada yang salah dengan ponselnya. Tapi semua ini adalah ilusinya. Lorenzo tidak menghubunginya karena dia tidak mau, tidak ada alasan lain. Dewi secara tidak sengaja melihat sebuah kalimat di internet.
sebenarnya dia tidak terlalu mencintaimu. Ya, mungkin kalimat itu adalah kalimat yang paling tepat untuk menjelaskan kisah mereka. Memikirkan hal itu, Dewi merasa sedih seketika. Dia mengingatkan dirinya berulang kali jangan mempedulikan bajingan itu, anggap saja itu sebagai mimpi. Bagaimanapun juga dari awal dia selalu ingin melarikan diri dan menghindarinya. Sekarang keinginannya terkabul, tidak ada yang perlu disesali. Begitu saja berakhir sudah. Dewi mengubah nama Lorenzo di kontaknya menjadi sudah berakhir, lalu mengubah gambar profilnya menjadi anjing yang sedang memakan kotoran. Dia jarang-jarang bisa menemukan gambar ini setelah mencari di internet begitu lama. Gambarnya sangat sesuai. Setiap kali melihat nama itu dan gambar itu, awalnya dia merasa marah lalu lega dan kemudian dia mengutuk dalam hatinya, "Lorenzo, makan kotoran saja kamu." Kasar dan vulgar, siapa suruh dia adalah Dewi. Dewi menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan mengepalkan tinjunya untuk menghibur dirinya sendiri. "Dewi, ayo bangkit lagi. Mulai hari ini, lupakan laki-laki bajingan itu dan mulailah dari awal." Dia meneriakkan slogan itu dalam pikirannya. Kemudian pada saat itu, ponselnya berdering. Nama sudah berakhir, gambar profil seekor anjing yang sedang makan kotoran muncul di layar. Dewi tertegun sejenak, dia curiga bahwa dirinya salah lihat. Setelah beberapa saat dia sadar dari lamunannya dan menjawab teleponnya sambil berpura-pura bersikap dingin. "Halo, siapa ini?" "Kamu hapus nomor teleponku." Sebelum menelpon, Lorenzo terus mengingatkan dirinya untuk tenang, harus mengendalikan emosinya, harus bersikap dewasa dan berwibawa. Tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dewi sengaja berpura-pura bersikap sangat asing. "Oh, Tuan L, ada apa?" "Dewi." Amarah besar Lorenzo hampir tak terkendali. "Kalau tidak ada urusan, aku matikan teleponnya ya." Dewi sengaja mengancamnya. "Kamu berani menutup teleponnya?" Lorenzo rasanya sudah mau gila karena marah. "Kamu wanita sialan. Baru beberapa hari sudah melupakan suamimu. Apa kamu mau mati?" "Aku susah payah akhirnya selesai mengurus pekerjaanku dan menelponmu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu minta maaf sekarang juga padaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak..." Pihak lain tetap diam tanpa suara. Lorenzo mengangkat ponselnya untuk melihat ternyata panggilan sudah lama dimatikan. Dia malah tidak mengetahuinya. Dia marah-marah tadi, ternyata sia-sia buang air liur saja. Lorenzo sangat marah hingga memegangi dadanya. Dia dulunya adalah orang yang begitu tenang dan tidak mudah emosi. Tetapi sekarang dia dibuat marah oleh wanita sialan itu hingga mengamuk setiap hari. Jasper menatapnya dengan lemah dan bersiap untuk menyelinap keluar. "Berhenti." Lorenzo mulai mengalihkan amarahnya lagi. "Kenapa? Tadi kamu tidak menghentikanku." Aku tidak berani." "Kamu tidak berani kenapa? Kamu saja berani membujukku untuk menelponnya. Bahkan semena-menanya mengatur pesawat pribadi ke Swedolan. Apa ada yang tidak berani kamu lakukan?" Lorenzo rasanya sudah mau gila karena marah. "Hah?" Jasper hampir tercengang. "Bukankah Tuan yang bertanya padaku, apa harus menelpon Nona Dewi? Aku bilang, coba saja telepon, dan Tuan juga yang memintaku untuk mengatur pesawat pribadi." Dia belum selesai bicara, sudah bertatapan dengan tatapan ganas Lorenzo. Kemudian dia segera mengubah kata-katanya. "Akulah yang sembarangan membuat keputusan sendiri. Aku pantas mati."
Dewi juga sedang marah setelah menunggu lama. Akhirnya berhasil menerima telepon darinya, tapi dia malah langsung menyalahkannya. Sama sekali tidak terlihat ada niat untuk meminta maaf. Dia juga tidak mau mengikuti keinginannya, jadi dia langsung menutup teleponnya. Dia bukan bawahannya, apa haknya menyuruh-nyuruhnya, apa hebatnya dia. Saat dia berpikir demikian, Dewi menerima sebuah pesan. Dia pikir itu pesan dari Lorenzo dan membuka ponselnya, tetapi ternyata dari Willy. Terima kasih. Dua kata yang sederhana bagi dia yang tidak pandai berkata-kata. Dua kata ini sudah mewakili 1000 kata. Dalam hatinya Dewi merasa rumit, prihatin, kasihan, dan pada saat yang sama juga merasakan sebuah rasa tanggung jawab. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya dia akan menyembuhkan kaki Willy, biar dia bisa berdiri kembali dan menemukan kehidupan yang benar-benar milik dirinya sendiri. Malam itu Lorenzo tidak menelpon lagi. Dewi juga malas mempedulikannya. Dia pergi mandi kemudian tidur lebih awal. Besok pagi dia akan memeriksa luka lesi dulu, kemudian bergegas ke tempat Willy untuk mengobatinya. Kakinya adalah penyakit kronis yang sudah lama, masalahnya rumit. Dengan keterampilan medisnya saat ini, dia mungkin tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Dia harus menghabiskan waktu untuk meneliti cara pengobatan baru. Ini membutuhkan banyak waktu dan usaha. Lauren dan Joshua juga mendesaknya untuk mengembangkan racun pertahanan diri dan senjata rahasia. Meskipun belakangan ini Danny dan komplotannya tidak muncul lagi, tapi dia ada jaminan kapan mereka akan muncul lagi. Oleh karena itu, Dewi harus menghabiskan 2 jam sehari untuk mengembangkan senjata tersebut. Benar-benar tidak ada waktu untuk berurusan dengan Lorenzo. Pacaran mempengaruhi kecepatan dia menghunus pisau. Dia tidak mau membuang-buang waktunya. Dewi pun tertidur sambil memikirkan hal-hal tersebut, sedangkan di negara Mabel, Lorenzo tidak bisa tidur. Jasper bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apa pesawatnya masih akan lepas landas sesuai rencana?" Awalnya direncanakan untuk terbang ke Switzerland malam ini, tapi sekarang mereka habis bertengkar, jadi tidak tahu apakah masih akan terbang atau tidak. Jasper awalnya tidak berani bertanya, tetapi pihak bandara masih menunggu jawabannya, jadi dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertanya. "Apa sudah ada kabar dari Sony?" Lorenzo tidak menjawab, tetapi malah bertanya. "Itu..." Jasper merasa kesulitan, sebenarnya ada kabar darinya, tapi dia tidak berani memberitahu Lorenzo. "Katakan." Lorenzo memelototinya dengan dingin. "Baik." Jasper tidak berani merahasiakannya, dia langsung melaporkan informasi yang dikirim oleh Sony pada Lorenzo. "Tuan, Nona Dewi sepertinya sedang mengobati Pangeran Willy." Lorenzo mengambil tablet itu dan melihatnya. Di dalamnya ada berbagai foto dan video. Foto pertama di sebuah halaman dalam villa putih. Dewi sedang mendorong kursi roda Willy sambil berbicara dan tertawa. Foto kedua, Dewi berjongkok di depannya, sepertinya sedang memijit kakinya Willy. Willy memandangnya dengan penuh kasih sayang, keduanya terlihat sangat mesra. Foto ketiga, Dewi turun dari mobil pick-up tua. Robin mendorong kursi roda Willy untuk menyambutnya. Dewi menyerahkan sebuah hadiah untuknya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Foto keempat, Dewi sedang beristirahat di kursi malas di halaman. Tampaknya dia tertidur. Willy sedang membenarkan selimut untuknya, tetapi satu tangannya tidak tahan dan terulur ke arah wajahnya. Dari perspektif foto, tangan Willy sudah menyentuh pipi Dewi. Rasa sentuhan yang jelas hampir bisa tersampaikan melalui foto. Kemarahan yang berapi-api mengalir langsung ke benak Lorenzo, membakar logikanya. Dia rasanya mau mematahkan tablet itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia memaksa diri untuk menahannya dan lanjut melihat.
Ada beberapa video pendek setelahnya. Video pertama diambil secara diam-diam dari sudut jendela. Dewi dan Billy ada di kamar. Billy sedang berbaring di tempat tidur. Dewi sedang mencondongkan tubuh ke arahnya, sepertinya sedang menciumnya. Satu tangannya memegangi wajahnya. Video kedua lebih keterlaluan. Billy berbaring di bak mandi dengan tubuh bagian atas telanjang, dan Dewi duduk di tepi bak mandi memegang kakinya. Video ketiga, Lorenzo sudah tidak kuat untuk menontonnya lagi dan langsung melempar tablet itu. Tablet itu terlempar ke dinding, kemudian jatuh ke lantai dan langsung hancur. Jasper sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernafas. Dia berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Udara sepertinya telah membeku. Ruangan itu sunyi senyap. Para pengawal yang ditempatkan di luar pintu dapat merasakan hawa dingin di dalam ruangan. Keringat dingin keluar dari dahi mereka dan mereka tidak berani berbicara. Setelah sekian lama, Lorenzo baru berkata dengan pelan, "Batalkan penerbangan ke Swedoland. Kita kembali ke kota Snowy." "Baik." Jasper tidak berani bertanya lebih banyak dan langsung mengaturnya. Meskipun dalam hatinya dia tidak paham berdasarkan temperamen tuanya, seharusnya dia segera terbang ke Swedoland untuk menanyai mereka secara langsung, kemudian menghabisi Willy yang telah merebut tunangan temannya dan Dewi yang telah berpindah hati. Tapi tuannya tidak melakukan itu, malah langsung mengumumkan bahwa dia akan kembali ke kota Snowy. Apakah tuannya ini benar-benar mau menyerah soal Nona Dewi?